Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Ica yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai 1 siang nanti. Sebelumnya, kalau boleh tahu siapa namanya Ibu? Ibu Erika. Boleh saya lihat gelang tangannya? Ibu. Baik, benar dengan Ibu Erika. Dan tujuan saya di sini yaitu melakukan pemeriksaan. Maka Ibu bersedia? Sedia. Sebentar ya. Baik Ibu, saya akan memeriksa saturasi oksigen Ibu nggih. Boleh pinjam tangannya? Pinjam nggih. Baik, didapatkan saturasi oksigen Ibu yaitu 99%, yang artinya normal. Nah, kalau semisal tidak normal yaitu ada di bawah 95% dan itu artinya pasien mengurangi kekurangan oksigen. Nilai normal saturasi oksigen yaitu 95 sampai 100%. Dan tadi saya juga memeriksa akral dari pasien, yang artinya telapak tangan. Ketika saya menyentuh akral pasien terasa hangat, yang artinya normal. Kalau semisal akral tidak normal, itu teraba dingin dan lembab, yang artinya pasien kekurangan oksigen dan sirkulasi. Kalau semisal akral pasien itu sangat dingin dan basah, artinya pasien mengalami shock jantung. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan Ibu nggih. Ibu dimohon untuk tidak bicara dulu dan bernapas seperti biasa. Didapatkan pernafasan Ibu yaitu 20 kali per menit, yang artinya normal. Pernafasan normal atau RR normal yaitu 16 sampai 24 kali per menit. Baik Ibu, itu saja pemeriksaan hari ini. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya ya, bisa keluarganya bisa ke nurse station ya. Dan saya tinggal dulu guys. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah pemeriksaan adanya sianosis atau tidak. Nah, yang pertama ada sianosis perifer, yang dimana perubahan warna kebiruan itu terjadi pada tangan, ujung jari, dan ujung kaki. Permisi Bu, boleh lihat tangannya dulu. Nah, ini adalah gambaran dari seseorang yang mengalami sianosis perifer. Di ujung jarinya terdapat warna kebiruan. Sudah Ibu. Dan kemudian ada sianosis sentral. Nah, sianosis sentral ini perubahan warna kebiruan yang terjadi pada bibir, lidah, dan gusi. Permisi Ibu, boleh dibuka mulutnya. Julurkan lidahnya ya Ibu. Nah, terdapat kebiruan pada bibir, lidah, dan di gusinya. Nah, itu adalah pemeriksaan adanya sianosis perifer dan sianosis sentral. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan clubbing finger pada kuku pasien. Nah, sebelum itu clubbing finger adalah pembengkakan pada ujung ruas jari dan bantalan kuku sehingga kuku tampak melebar dan melengkung seperti bagian belakang sendok. Jadi kukunya itu cembung. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang kekurangan oksigen dalam jangka panjang. Ibu, permisi. Nah, ini adalah kondisi pada orang normal. Jika kedua jari ditempelkan, maka akan terdapat rongga kecil di antara jari tersebut. Sini. Tetapi, jika terjadi clubbing finger, maka kedua jari akan menempel rata dan ujung kuku akan membentuk seperti huruf V yang terbalik ke bawah. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung pada Bapak. Nah, tujuannya untuk mengetahui bunyi jantung pada Bapak apakah normal atau abnormal. Nah, sebelum itu
Pakaian atas Bapak bisa dilepas terlebih dahulu untuk pemeriksaan. Apakah Bapak berkenan? Iya. Baik Pak, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Iya. Dengarkan bunyi jantung pada 4 area. Yang pertama aortik, yang kedua pulmonal, yang ketiga trikuspid, dan yang keempat mitral. Area aortik terdapat pada ICS 2 dekstra. Permisi ya Pak. Iya. Area pulmonal terdapat pada ICS 2 sinistra. Area trikuspid terdapat pada ICS 4 sinistra. Dan area mitral terdapat pada ICS 5 sinistra. Bunyi normal jantung adalah S1 dan S2 sebagai berikut. Pada pasien hipertensi akan terdengar bunyi S3 atau S4. S3 merupakan bunyi jantung abnormal yang terdengar setelah bunyi S2. Nah, sedangkan S4 merupakan bunyi jantung abnormal yang terdengar segera sebelum S1 sebagai berikut. Saya akan memeriksa CRT Bapak. Nah, tujuannya untuk mengetahui aliran darah ke jaringan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Pastikan CRT pemeriksa normal. Tekan permukaan kuku menggunakan ibu jari pemeriksa sampai kuku berubah menjadi putih. Lepaskan tekanan ibu jari permukaan kuku pasien seperti ini. Nah, normalnya CRT adalah kurang dari 2 detik. Jika CRT lebih dari 2 detik, maka abnormal, dikarenakan adanya gangguan perfusi perifer, dehidrasi, shock, dan lain-lain. Itu tadi pemeriksaan bunyi jantung dan CRT. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengukuran CVP atau tekanan vena jugularis pada leher Bapak. Nah, yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan pada jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu boleh dibuka terlebih dahulu Bapak kancing bajunya. Semuanya? Ya. Permisi ya Bapak, mau saya lakukan pemeriksaan CVP-nya. Bapak boleh menoleh ke kiri kepalanya. Baik, saya lakukan pemeriksaan ya Bapak. Iya. Baik, kemudian kita lihat di sini pada pasien gagal jantung yang atrium kanannya penuh dengan cairan, vena jugularisnya akan terlihat membendung di sini. Nah, ini tidak terlihat pada pasien yang normal.
pertama, kita harus menentukan undulasi pada vena jugularis atau titik teratas dari pulsasi vena jugularis. Nah, ini teman-teman, kita tandai di sini ya. Caranya adalah bendung vena dengan menutup area proksimal, kemudian urut ke bawah sampai ke distal. Pembuluh darahnya dikosongkan terlebih dahulu, kemudian lepas ibu jari. Nah, pada jantung yang kongesti, jika penuh cairannya di atrium kanan, cairan tersebut akan mengalir ke atas sehingga akan terlihat membendung. Nah, lemahnya jantung ini akan menentukan seberapa tinggi isian pada vena jugularisnya. Kemudian ambil penggaris, lalu tentukan titik acuannya, yaitu di atas sudut sternum di sini, atau di angulus sternalis pada sternum, yaitu sudut yang terbentuk oleh pertemuan tulang sternum dan tulang klavikula. Jadi di sini ya teman-teman. Kemudian mistar yang pertama, letakkan vertikal dari angulus sternalis pada sternum seperti ini, di atas sini. Nah, dengan mistar yang kedua, proyeksikan titik tertinggi pulsasi vena yang ini, titik tertinggi secara horizontal ke dada seperti ini sampai titik manubrium sterni. Nah, hasilnya bisa dilihat ya teman-teman, pertemuan antara mistar horizontal dan vertikal ini. Di sini hasilnya 3 + 5 cm H2O. Nah, 3 cm ini didapat dari mistar vertikal, di mana untuk mengukur tekanan vena jugularisnya. Jadi, semakin tinggi letak garisnya, maka tekanan vena jugularisnya juga akan semakin tinggi. Sedangkan 5 cm didapat dari jarak antara angulus sternalis dengan puncak pulsasi vena jugularis. 5 cm ini digunakan sebagai titik acuan, di mana titik tersebut berada kurang lebih 5 cm di atas atrium kanan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan CVP atau mengukur tekanan vena jugularisnya sudah selesai ya. Bapak boleh menutup kembali pakaiannya. Jika Bapak butuh bantuan apa-apa, Bapak bisa mengejar tombol di sebelah kanan Bapak atau langsung ke ruang nurse station. Bisa dimengerti ya Bapak? Bisa. Baik, kalau begitu saya tinggal dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.